Oke, kita lanjutkan lagi. Kemarin saya sudah jelaskan register blade .php untuk file pertamanya. Nah, sekarang kita coba lihat modulnya lagi. Di sini diminta ubah root. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke root, pastikan dulu di perintah root ini filenya sudah ada. Misal nih, root get register sama root get root post tampil. Ada nggak nih semuanya? Nah, kita kan baru bikin yang pertama, baru yang register. Yang post tampilnya belum. Adanya di sini nih. Ya, file kedua. Yaitu file yang kita buat untuk mengirim hasil ini. Ya, jadi ketika klik simpan data, nah nanti hasilnya akan terkirim ke sini gitu ya, ke register tampil. Nah, di sini saya belum bisa menampilkan karena PHP artisannya closing ya. Nah, di sini saya matikan dulu. Saya matikan dulu, nanti saya jalankan kembali untuk PHP artisannya. PHP artisan serve. Ya, di sini kita jalankan. Nah, kemudian saya buka kembali untuk yang registernya. Nah, bisa ketika klik simpan data. Nah, ini nampil ya. Nah, di sini ini file keduanya ya, yang ada di sini. Nah, ini public function tampil. Nah, ini harus kita buat dulu. Ketika file pertama udah ada, file kedua sudah ada, baru kita fokus ke root gitu ya. Itu urutannya yang bagus seperti itu. Nah, saya jelaskan lagi. File pertama sudah. Sekarang file penerima dari file pertama. Artinya file hasil kiriman di sini ya. Nah, di sini ada di dasar controller kita buatnya. Ya, kita buat public function tampil, request, string request. Kemudian string name, request, kemudian input dalam kurung nim. Nim yang ada di sini, nim, nama, tmpl, lhr, tgl, lhr, jk, ya kerja, email, hobi 1, hobi 2, hobi 3, dan hobi 4 yang ada di belakang ini semua, ini diambil dari name yang ada di file pertama. Saya ambil contoh yang untuk nim. Nah, name di sini, kemudian name yang ada di sini untuk nama, name untuk tempat lahir yang ada di sini, dan seterusnya, itu letaknya ada di belakang setelah input. Yang di depan, ini adalah string yang akan mewakili name yang kalian kirim. Gitu ya. Nah, semuanya akan diwakili oleh string masing-masing. Kemudian, setelah sampai dengan hobi 4, return biodata mahasiswa. Ya, dari sini untuk mencetak hasilnya. Biodata mahasiswa nim titik 2, ya, kutip, titik string nim ya, string nim yang ada di sini. Artinya nim yang dimasukkan di file pertama ditampung sama dia nih, dikirim sama dia, diterima, kemudian diwakili sama dia di sini. Nah, untuk mencetaknya. Kemudian nama, ya kutip, ditutup, titik, string, nama. Jadi untuk manggil-manggil string yang ada di depan ini, untuk hasil tampilan ini, ya hasil tampilan ini, saya ambil contoh. Ya, misalkan ini kita masukkan. Nah, ya kita masukkan saja dulu. Nah, ini kan ada nilainya nih, saya pilih semuanya. Ya. Nah, ini saya pilih. Ini kan nilai-nilai yang ada di sini kan harus kekirim ya ke file kedua. Saya klik simpan data. Nah, ini kan filenya kekirim di sini. Hasil yang ada di sini. Nah, file tadi yang dikirim itu nilainya. Nah, itu untuk menampilkannya di sini nih, string nama, string tmp, lhr, dan seterusnya. Ya, yang pakai titik ini untuk menampilkan hasil. Ya, menampilkan hasil yang dikirim ke sini. Ini kan hasil yang tadi nih, yang diinput di belakang ini kan menampung nilai. Nah, nilainya diwakili oleh dia. Ketika ditampilkan di bawah di sini, dia harus diwakili. Tuh, ya, kayak gini. Ahref nih untuk kembali ke awal. Nih, kita lihat di sini kan ada tombol. Ya, ada hyperlink. Ya, ada link. Ketika diklik balik ke awal. Nah, di sini nih. A href /register. Artinya dia balik ke file register ya. Gitu.
Nama ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ada di view. Ya, nanti sesuai dengan yang ada di public function-nya. Nah, kemudian function tampil sudah ada, nah baru di modul kayak gini nih. Ubah root. Nah, root-nya baru kita rubah ya, dengan syarat. Ingat, ini ada get register. Berarti di sini di controllernya kita harus buat lagi nih public function register. Isinya adalah return view register, memanggil file register. Nah, kalau sudah baru ke root yang ada di web. Nah, kalian tambahkan nih ya. Ini untuk yang pertama register file inputannya, yang kedua yang bawah ini untuk file tampil ya, atau file kedua yang menerima hasil gitu ya. Jadi ketika kalian menjalankan, nah ini akan terkoneksi satu sama lain. Nah, ini adalah penjelasan untuk latihan yang kalian kerjakan. Nah, seterusnya kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada latihan pembuatan dan pemanggilan form. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, ini file inputan ya. File inputan itu sesuai dengan yang ini kayak gini. File pertama. Dan ini yang bawahnya file keduanya yang menerima hasil ya, yang menerima hasil yang kayak gini nih. Nah, kayak gini nanti dia menerima hasil gitu. Nah, kalian kerjakan nih. Ini saya ambil sebagai nilai tugas ya. Acuannya dari mana? Kalian lihat aja latihan sebelumnya yang barusan kita kerjain. Ya, ini kan pakai tabel. Sama yang sebelumnya ini juga pakai tabel. Ya, ini juga pakai tabel, cuma bordernya dinolkan. Nah, kalau kalian bordernya tinggal pakai berapa ketebalannya. Ya, ini ada dua. Dua ini dalam artian ini terkoneksi ya. Yang nomor satu akan mengirim hasilnya ke nomor 2. Gitu ya. Nah, ini tugasnya. Kalian bisa lihat acuannya dari latihan yang barusan kalian kerjakan. Oke, next kita lanjut ke materi percabangan.